Halo sobat-sobat dimanapun berada. Di antara banyak ayat Alkitab yang sering dicomot oleh guru-guru pengajar Trinitas, ada salah satunya ayat Ibrani pasal 1 ayat 8. Di situ adalah ayat ketika Allah Bapa menyebut anak yaitu Yesus sebagai Theos atau ilah atau God atau Allah. Nah, karena ayat itu mengindikasikan bahwa Yesus disapa sebagai Allah, sebagai Theos oleh Allah Bapa, maka disimpulkan oleh para guru-guru pengajar Trinitas bahwa Yesus adalah setara dengan Allah Bapa. Yesus adalah sama-sama juga Allah yang Maha Kuasa. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu ada tiga. Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Yesus, dan ada Allah Roh Kudus. Begitu. Dan di antara banyak guru-guru pengajar-pengajar Trinitas di Indonesia ini, salah satunya yang sangat gencar mengajarkan ajaran seperti itu adalah Ezra Alfred Soru. Nah, baik, sebelum kita menanggapi tentang Ibrani 1 ayat 8 ini, kita simak dulu cuplikan video Ezra Alfred Soru berikut ini. Simak baik-baik ya. Kita percaya Allah Tritunggal, orang Kristen percaya Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus setara. Dan di dalam Ibrani 1 ayat 8 kita melihat bahwa Bapa sendiri menyatakan Yesus itu adalah Allah. Dalam Ibrani 1 ayat 8 dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, ia itu adalah Allah Bapa. Tetapi di sini tentang anak itu terjemahannya tidak tepat. Di dalam versi King James, but unto the Son, tetapi kepada anak ia berkata, Bapa berkata. Berarti Bapa sedang berkata kepada anak. Berkatanya bagaimana? Tahtamu ya Allah, untuk seterusnya, untuk selamanya. Berarti Bapa berkata kepada anak Yesus, dan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, sahabat-sahabatku, sekarang kita akan langsung tanggapi ya. Sahabat-sahabatku, perhatikan baik-baik. Di dalam Ibrani 1 ayat 8 memang Allah Bapa menyapa Yesus sang anak sebagai Theos. Bahasa Inggrisnya God. Bahasa Ibraninya Elohim. Bahasa Yunaninya Theos. Nah, Yesus disapa sebagai Theos. Lah, sahabat-sahabatku, di beberapa video-video terdahulu saya sudah sering menyampaikan bahwa Theos atau God atau ilah atau Allah atau Elohim yang ada di Alkitab. Jadi kalau kita konteksnya bicara Alkitabiah, biblical kontekstual ya. Ketika kita menemui kata Allah atau God bahasa Inggrisnya, atau Theos bahasa Yunaninya, atau Elohim bahasa Ibraninya, itu maknanya adalah gelar. Gelar atau sebutan bagi sesuatu. Nah, sesuatu yang bisa disebut sebagai Allah atau Theos atau God atau Elohim di Alkitab itu ada banyak. Ada banyak. Buktinya mana? Sahabat-sahabat bisa buka di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang kelima. Salah satu metode terbaik ketika kita mengkaji ayat-ayat Bible atau ayat-ayat Alkitab adalah sola scriptura dan scriptura interpres scriptura. Sola scriptura itu artinya dengan scripture, dengan Alkitab. Scriptura interpres scriptura artinya adalah ayat Alkitab menerangkan ayat Alkitab yang lain. Ayat yang satu dijelaskan ayat yang lain. Ayat yang lain menerangkan ayat yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat itu. Ketika kita bicara tentang Ibrani 1 ayat 8, di mana Yesus disapa sebagai Theos, sebenarnya kita harus teliti. Di setiap Alkitab terbitan LAI, di bagian bawah ada catatan kakinya itu. Jadi ayat Ibrani 1 ayat 8 itu sebenarnya adalah kutipan dari Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi ya, ayat Ibrani 1 ayat 8 itu adalah kutipan dari Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Di mana konteksnya dalam Mazmur 45 ayat 7 sampai 8 itu adalah ketika membicarakan pernikahan raja. Nah, dalam sebuah pernikahan raja itu dimuliakan dan diagungkan, dan raja itu disebut sebagai Elohim. Bahasa Ibraninya. Bahasa Yunaninya Theos. Nah, jadi sebutan Theos di dalam Ibrani 1 ayat 8 itu konteksnya berasal dari Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Yaitu berbicara tentang pernikahan raja. Raja yang diagungkan. Nah, raja memang bisa disebut sebagai Elohim atau Theos atau ilah atau God.
Oke sahabat-sahabat, sekarang kita akan lihat 1 Korintus 8 ayat 5. Saya bacakan ya, perhatikan baik-baik. Sahabat-sahabat buka sendiri Alkitabnya. Ayat 5 ini perkataan Paulus. 1 Korintus 8 ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah. Sungguh pun ada yang disebut Theos atau God bahasa Inggrisnya. Baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Jadi baik di sorga maupun di bumi ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Theos atau Allah atau God atau Elohim kalau bahasa Ibrani-nya. Ingat-ingat ayatnya, 1 Korintus 8 ayat 5. Jadi menurut Alkitab, tadi kita ingat cara menafsirkan Alkitab yang tepat adalah Scriptura, interpres Scriptura. Ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Ayat yang satu menjelaskan atau dijelaskan oleh ayat yang lain. Nah, ketika kita mau memahami makna kata Allah atau Theos atau Elohim atau God yang ada di Alkitab, kita harus membaca membandingkan banyak ayat. Sehingga kita bisa tahu, oh maksudnya Theos dalam kalimat ini apa? Maksudnya Allah dalam Ibrani 1 ayat 8 ini apa? Ya jelas, di referensinya sudah diberikan itu. Dalam Alkitab terbitan LAI ya. Ibrani 1 ayat 8 itu berasal dari Mazmur 45 ayat 7. Jadi yang disebut sebagai Theos adalah pernikahan raja. Raja diagungkan, dimuliakan disebut sebagai Elohim. Nah dari 1 Korintus 8 ayat 5 kita diberitahu bahwa ada banyak pihak baik di sorga maupun di bumi yang bisa disebut sebagai Theos atau Elohim. Ingat baik-baik ya, ada berapa? 2, 3, 4, bukan. Ada banyak. Ada banyak yang bisa disebut Theos baik di sorga maupun di bumi. Itu poin penting harus kita ingat. Nah, sekarang kita buktikan. Salah satunya di Mazmur 82 ayat 1. Di situ dikatakan, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia menghakimi. Jadi ada Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Para Elohim. Jadi Allahnya di surga ada berapa? Banyak. Ya, Allah berdiri di antara para Allah. Jelas kan? Allah ada banyak. Nah, jadi sahabat-sahabatku, sebenarnya gampang banget kalau kita mau membaca Alkitab dengan teliti dan jujur ya. Tanpa ada keracunan doktrin-doktrin tertentu. Kita membaca apa adanya. Maka akan menangkap dengan gampang. Ya. Baik, kita lanjutkan. Mazmur 82 ayat 1 dikatakan. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Jadi cocok kan dengan 1 Korintus 8 ayat 5 tadi yang mengatakan bahwa ada banyak yang bisa disebut Allah. Baik di sorga maupun di bumi. Betul kan? Di sorga ada banyak yang disebut Allah. Mana buktinya? Mazmur 82 ayat 1. Di ayat 6 juga dikatakan. Di ayat 6-nya juga dikatakan makhluk-makhluk surgawi disebut sebagai Allah. Ya. Kemudian itu yang di sorga. Kemudian yang di bumi kita bisa lihat dalam Keluaran 7 ayat 1. Nabi Musa juga disebut sebagai Elohim atau Allah. Musa itu disapa sebagai Allah. Buka Keluaran 7 ayat 1. Bahasa Inggrisnya God. Bahasa Ibraninya Elohim. Musa itu Elohim. Musa itu Allah. Nah, ya. Kemudian ada arwahnya Samuel ya juga di dalam 1 Samuel 28 ayat 13. Hantu atau arwahnya Samuel itu disebut sebagai Elohim. Di Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai suatu ilahi. Tapi teks aslinya, teks Ibraninya itu Elohim. Kalau bahasa Yunani ya jadi Theos. Bahasa Inggris jadi God. Ya. Jadi arwah aja disebut sebagai Allah. Kemudian sahabat-sahabat juga bisa nanti buka sendiri di Kejadian 32 ayat 30. Itu dikatakan ada Elohim bergumul dengan Yakub. Jadi Allah bergumul dengan Yakub. Dan Allahnya kalah. Elohim itu kalah. Nah ternyata ketika kita memakai metode Scriptura, interpret Scriptura atau ayat Alkitab dijelaskan, diterangkan dengan ayat yang lain, kita ketahuan
bahwa yang dimaksud di dalam Kejadian 32 ayat 30, Elohim atau Allah yang bergumul dengan Yakub itu ternyata adalah malaikat. Dan kita dapati itu dalam Hosea pasal 12 ayat 5. Dijelaskan bahwa yang bergumul dengan Yakub itu adalah yang disebut sebagai Elohim itu adalah malaikat. Ya, jadi malaikat juga bisa disebut sebagai Allah, sebagai Elohim. Ayat yang lain lagi bahwa malaikat disebut sebagai Allah atau Theos atau Elohim. Ya, yaitu adalah malaikat yang menampakkan diri kepada Musa. Di dalam Keluaran 3 ayat 4, ini kisah yang terkenal ya. Nabi Musa bertemu dengan Elohim. Dikatakan ya, Nabi Musa bertemu dengan Elohim, dengan Allah. Tetapi ternyata di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 35, kita diberitahu bahwa yang bertemu dengan Musa di semak belukar itu, di semak duri itu adalah malaikat. Ya, di Keluaran 3 ayat 4 dikatakan itu Elohim atau Allah. Tapi di Kisah 7 ayat 35 dikatakan itu malaikat. Ya, jadi malaikat juga bisa disebut sebagai Allah atau Elohim. Kita ingat tadi di Mazmur 82 ayat 1 ya. Para Allah. Loh, ya jadi malaikat-malaikat di surga itu bisa disapa, disebut, dipanggil sebagai para Allah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain sahabat-sahabatku. Salah satunya juga di 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Itu menunjuk kepada iblis ya. Iblis itu disebut sebagai Theos, sebagai Allah, sebagai ilah. Iblis juga disapa sebagai ilah, termasuk golongan Allah dia. Iblis disebut sebagai ilahnya zaman ini, Theos. Ya, itu semua yang kita bicarakan tadi adalah konteks biblical, konteks Alkitabiah. Ya, kita tidak bicara kitab-kitab lain, tidak bicara dalam kerangka kasus lain, tapi kita bicara dalam konteks biblical kontekstual atau konteks Alkitabiah. Ya, jadi kata Allah atau ilah atau bahasa Inggrisnya God, bahasa Yunaninya Theos, bahasa Ibraninya Elohim yang ada di dalam Alkitab ini itu bisa menunjuk pada banyak pihak. Karena Allah atau God atau Elohim atau Theos itu adalah gelar, sebutan bagi sesuatu. Nah, saya berikan ilustrasi. Kalau Anda sudah memahami makna kata Allah dengan tepat, ya, Anda nggak akan bingung. Makanya saya berikan ilustrasi. Kalau ada dikatakan demikian, seorang wartawan menulis, para presiden menghadap Presiden Joko Widodo di istana. Jadi ada berapa presiden? Sekali lagi ya. Para presiden menghadap Presiden Joko Widodo di istana. Ada berapa presidennya? Ada banyak. Karena disebutkan para presiden. Mungkin yang dimaksud adalah presidennya MNC Group, presidennya bank ini, presidennya PT ini, presidennya PT itu, presidennya Bank BI, dan sebagainya. Ya, jadi presidennya ada banyak. Menghadap sang presiden. Anda nggak bingung kan? Anda nggak akan bingung kalau Anda memahami definisi dari kata presiden. Presiden itu adalah gelar bagi seseorang, jabatan seseorang yang bermakna sebagai pimpinan tertinggi. Jadi kalau Presiden ILC, Karni Elias, Presiden Indonesia Liars Club, Karni Elias, berarti dia pimpinan tertingginya. Kalau dikatakan Presiden Bank Mandiri, berarti pimpinan tertinggi Bank Mandiri. Nah, kalau dikatakan Presiden Republik Indonesia, berarti pimpinan tertinggi Republik Indonesia. Jadi makna definisi dari presiden itu begitu. Gelar yang diberikan kepada seseorang yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi. Disebut presiden. Nah, presiden di Indonesia ada berapa? Banyak. Dari Sabang sampai Merauke itu banyak presiden. Saya sendiri dulu pernah menjadi presiden Borobudur Indonesia Publishing. Saya dulu punya penerbitan kerjasama dengan teman, seorang sahabat saya dosen IAIN. Ya. Namanya Muhammad Nur Ikhwan, sekarang masih ada, masih menjadi dosen aktif. Bahkan sekarang dia sudah menjadi doktor di IAIN Wali Songo, Semarang. Saya dulu kerjasama, saya membuat Borobudur Indonesia Publishing. Saya presidennya dulu. Nah, jadi yang namanya presiden itu bisa banyak. Ini sebuah analogi dan ilustrasi, sahabat-sahabat.
Nah, demikian juga kata Theos atau God atau Elohim atau ilah atau Allah yang ada di dalam Bible. Itu adalah gelar jabatan terhadap sesuatu. Jadi yang bisa disebut sebagai ilah atau Theos atau Elohim dalam Alkitab ada banyak. Ya, tadi di 1 Korintus 8 ayat 5 Paulus sudah mengatakan, memang ada banyak yang bisa disebut Theos atau Allah atau God, baik di sorga maupun di bumi. Ya. Jadi ini harus dipahami dulu. Jadi maka tidak masalah ketika Nabi Musa dalam Keluaran 7 ayat 1 disebut sebagai Elohim atau Allah. Mengapa? Karena secara fungsional Nabi Musa datang menyampaikan firman kepada Firaun. Dan ini sesuai dengan Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Dalam Injil Yohanes 10 34 sampai 35 dikatakan, pembawa penerima firman boleh disebut Allah. Sekali lagi ya, Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Kepada siapa firman disampaikan, boleh disebut Allah. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya ulangi. Orang yang menyampaikan firman, memberitakan firman, menerima firman dari Allah dan menyampaikan firman, boleh disebut Allah. Mana ayatnya? Perkataan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Nah, kalau orang sudah memahami ini, maka nggak masalah. Nabi Musa disebut Allah. Para malaikat yang datang membawa firman juga disebut Allah. Nah, Yesus sebagai penyampai firman juga bisa disebut sebagai Theos atau Allah. Maka kembali ke pernyataan Ezra Alfred Soru tadi. Ketika di Ibrani 1 ayat 8, Yesus disapa sebagai Allah, nggak masalah. Tapi sapaan dari Allah Bapa kepada Yesus sebagai tahtamu ya Allah, itu sama persis bobotnya dengan di Mazmur 45 ayat 7 sampai 8. Karena itu konteksnya berbicara tentang pernikahan raja dalam kitab Mazmur ya. Jadi raja disapa sebagai Elohim atau Theos atau Allah. Nah, kalau kita sudah paham bahwa di dalam Bible atau Alkitab ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai Theos atau Allah, maka kita tidak akan bingung lagi ketika ada satu ayat Musa disebut Allah, Yesus disapa sebagai Allah, para malaikat disapa sebagai para Allah. Nah, kemudian ada juga ayat Alkitab yang mengatakan, Yeremia 10 ayat 10, Yehova atau Yahweh adalah Allah yang benar. Kemudian Ulangan 10 ayat 17. Baca baik-baik. Ulangan 10 ayat 17 dikatakan, Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Jadi Yahweh atau Yehova Sang Maha Ada itu adalah Allah dari segala Allah. Itu sebabnya di dalam kitab Mika dikatakan bahwa Yahweh adalah Allahnya Yesus. Kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 3. Itu mengisahkan tentang akan lahirnya seorang anak di Bethlehem Efrata. Kita tahu anak itu adalah Yesus ya. Dan di ayat 3 dikatakan anak itu akan datang dalam nama Yahweh, Allahnya. Ya, jadi Yehova atau Yahweh itu Allahnya Yesus. Ya. Kemudian dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 3 Yesus juga berkata, Bapa, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Nah, kalau dibilang satu-satunya Allah yang benar, berarti ada Allah-Allah yang lain. Ada. Ingat 1 Korintus 8 ayat 5. Ada banyak yang bisa disebut Allah. Baik di sorga maupun di bumi. Para malaikat disebut sebagai para Allah. Ya. Jadi banyak pihak yang bisa disapa disebut sebagai Allah. Termasuk Nabi Musa, termasuk Yesus. Ya, di Indonesia ada banyak pihak yang bisa disebut sebagai presiden. Tapi presiden dari segala presiden hanya satu, yaitu Presiden Republik Indonesia. Nah, Ulangan 10 ayat 17 tadi. Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Kalau dikatakan segala Allah berarti ada banyak Allah. Iya. Nah, karena Allah, makna kata Allah atau Theos atau Elohim atau God yang ada di Alkitab itu bisa memiliki 4 makna. Yang pertama menunjuk kepada Sang Maha Kuasa. Kemudian kepada para malaikat atau makhluk surgawi, makhluk-makhluk ilahi. Kepada hakim-hakim di perjanjian lama, itu juga disebut sebagai para Allah.
Nanti sobat-sobat bisa baca di dalam Keluaran 21 ayat 6, Keluaran 22 ayat 8 sampai 9. Hakim-hakim itu juga disebut sebagai Elohim, sebagai Allah. Manusia disebut sebagai Allah. Karena menjadi wakil Allah Bapa dalam menghakimi. Ingat, Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Kepada siapa firman disampaikan boleh disebut Allah. Jadi para hakim pun boleh disebut sebagai Allah. Nabi Musa juga, Yesus juga. Tapi Allah yang benar, Yeremia 10 ayat 10. Yehova adalah Allah yang benar. Ulangan 10 ayat 17. Yehova atau Yahweh adalah Allah dari segala Allah. Jadi jelas ya. Meskipun Yesus disapa sebagai Allah, Raja di Perjanjian Lama juga disapa sebagai Allah, para malaikat juga disapa sebagai para Allah, tetapi tetap satu-satunya Allah yang benar hanya Yehova, hanya Bapa. Ya, jadi jelas ajaran Tritunggal yang mengatakan Allah ada 3 Allah yang setara, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu bukan ajaran Alkitab ya. Baik sahabat-sahabatku, sekian video kali ini, semoga menjadi pemahaman yang cukup ya. Sebenarnya ini gampang sahabat-sahabatku, tapi memang hal-hal seperti ini kadang jarang diajarkan di sekolah-sekolah teologi. Sekolah-sekolah yang menyebut sebagai sekolah tinggi teologi ini jarang membahas. Padahal ini hal yang sangat mendasar, dasar banget loh. Memahami definisi dari kata presiden itu menjadi dasar bagi orang-orang yang berbicara tentang kepresidenan. Betul ya? Demikian juga ketika kita berbicara tentang konteks Allah yang ada di Alkitab. Ya kita harus paham definisinya dulu dong. Nah, definisi kata Elohim atau God atau Theos atau ilah atau Allah yang ada di Alkitab ini, yang sebenarnya gampang sekali dipahami. Tapi banyak pendeta, bahkan guru-guru yang ngaku Kristen, ngaku pastor, termasuk Ezra Alfred Soru tadi, ternyata belum paham dia. Karena baru Yesus disebut Allah sudah, wih, berarti ini Allah yang maha kuasa. Nah, itu namanya asumsi. Baru Yesus disapa sebagai tahtamu ya Allah. Wah, wih, berarti Yesus Allah yang maha tinggi. Itu namanya asumsi ya. Diasumsikan begitu oleh Ezra Alfred Soru. Padahal tidak ya. Tetap Alkitab konsisten. Seluruh ayat Alkitab konsisten. Ada banyak pihak yang bisa disebut Allah, betul. 1 Korintus 8 ayat 5. Dibuktikan, kita cek. Di Perjanjian Lama ada malaikat disebut Allah. Hakim-hakim disebut Allah. Bahkan arwahnya Samuel juga disebut Elohim. Perjanjian Baru, para pembawa, penyampai firman boleh juga disebut sebagai Theos. Salah satunya siapa? Yesus. Bahkan setan atau iblis pun dalam 2 Korintus 4 ayat 4 juga disebut sebagai Theos. Nah, jadi Alkitab ini konsisten. Tidak ada mencela-mencela, tidak ada kontradiksi. Ketika Alkitab bicara ada banyak pihak yang disebut Allah, betulan, ada banyak, bisa dibuktikan. Begitupun ketika Alkitab berkata bahwa satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa, kata Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan kita cross check di Perjanjian Lama juga dikatakan, Ulangan 10 ayat 17. Yahweh adalah Allah segala Allah. Yeremia 10 ayat 10. Yahweh adalah Allah yang benar. Jelas ya? Jadi Allah yang benar bukan Tritunggal, bukan Trinitas, tapi Yahweh. Sedangkan Allah-Allah yang lain ada banyak. Bukan 3, 4, 5, 10, bukan. Tapi banyak. Ada para Allah. Ingat-ingat ayatnya. Salah satunya di Mazmur 82 ayat 1. Baik, sekian dari saya, Wartawan Injil untuk Indonesia.